Tapi kalau untuk yang kredit gadai barang, gadai mungkin gadai sertifikat segala macam ya, yang dia di perusahaan yang ilegal, dia ada DC lapangannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Maaf, video saya atau vlog saya ini agak telat 1 hari karena saya sedang banyak sekali urusan dan banyak banget pekerjaan. Dan buat yang DM, maaf, pasti akan saya balas, tapi agak telat-telat sedikit dalam bulan-bulan ini karena saya benar-benar sibuk. Ada urusan sedikit ya. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Kali ini kita akan bahas tentang mana-mana aja pinjol tidak terlalu barbar dan aman untuk digalbay. Kenapa ya aman untuk digalbay? Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja mampir di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bergabung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita bahas tentang mana-mana aja pinjol yang menurut saya untuk aman digalbay walaupun masuk ke dalam strik tapi debt collectornya tidak terlalu barbar. Nah, kita akan bahas tentang berita yang ini. Nah, kemarin itu sempat viral ya, ada debt collector yang memperkosa anak nasabahnya di Kerawang gara-gara tidak membayar. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman ya, antara pinjaman online dan pinjaman perbankan itu beda ya. Pinjaman perbankan, pinjaman online, pinjaman leasing. Leasing itu kayak pinjaman barang, mulai dari barang-barang elektronik, kendaraan, handphone yang memang langsung datang ke tempatnya. Jadi kita bukan yang beli barang lewat online, terus kita pilih pembayarannya lewat Kredivo, bukan yang kayak gitu ya, tapi yang memang kita datang ke tempatnya, kita pilih barang, terus kita mau menggunakan cicilan, menggunakan home credit atau menggunakan ini atau menggunakan ini, dan kita ada menandatangani salah satunya di atas kertas. Itu beda ya, itu namanya pinjaman leasing. Nah, yang terjadi di Kerawang ini bukan dari pinjaman online ya teman-teman ya, bukan dari pinjaman online, bukan dari perbankan, dan bukan dari pinjaman leasing. Jadi itu kayak pinjaman keliling, kayak koperasi gitu ya teman-teman ya. Jadi itu emang dia ilegal. Kalau udah ada yang seperti ini, sangat-sangat bisa dilaporkan dan debt collector serta perusahaannya bisa dihancurkan atau ditutup oleh OJK. Nah, jadi buat kalian semuanya yang galbay di pinjaman online, terus galbay di perbankan, galbay di leasing, jangan takut ya teman-teman ya, karena kalian dilindungin. Kalau yang seperti itu biasanya memang DC lapangan itu tidak terdeteksi. Itu kayaknya perusahaan milik pribadi yang memang mempekerjakan orang-orang untuk meminjam uang dan menagih gitu ya teman-teman ya, kayak koperasi-koperasi desa lah. Jadi kalian jangan khawatir kalau yang berita seperti itu mungkin besar karena memang sampai debt collectornya ditangkap sama polisi karena melakukan pemerkosaan terhadap anak nasabahnya. Jadi buat kalian semuanya yang galbay sekalipun, kalian tetap semangat saja karena galbay untuk pinjaman online itu bukan hanya satu orang, ada jutaan orang yang galbay sebesar 1,72 triliun. Jadi jangan termakan berita-berita yang memang belum pasti. Jadi kalian harus benar-benar telusuri dulu, ini debt collector dari perbankan mana, ini debt collector dari pinjaman mana, apakah leasing, bank, ataukah pinjaman online. Kalau selama ini yang saya ketahui DC-DC lapangan yang memang legal itu tidak ada yang sampai berperilaku seperti itu. Hanya kata-kata by WA saja atau by telepon aja yang kasar. Tapi kalau udah datang ke tempat kita, mereka tidak seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Dan satu lagi saya kasih tahu buat kalian semua ya, ada 4 lah ya, bukan 3 ya. Ada 4 pinjaman yang tersebar di Indonesia. Yang pertama itu pinjaman perbankan, kedua leasing ataupun multiguna, yang ketiga pinjol legal, dan yang keempat pinjol ilegal. Pinjol ilegal ini termasuk koperasi ya. Jadi bagaimana dengan keempat ini? Apakah sama? Saya jelaskan. Yang keempat ini tidak sama teman-teman. Semuanya tidak sama. Yang pertama itu pinjaman perbankan. Kalau kalian pinjam otomatis kan harus menyerahkan berkas-berkas serta agunan.
yang harus kalian berikan apabila kalian mau melakukan pinjaman. Dan itu jelas-jelas masuk ke dalam slik OJK, jelas ada hukumnya, jelas mereka bisa bertindak untuk mengambil barang kalian apabila kalian gagal pembayarannya di sini. Ya, yang kedua itu adalah leasing kendaraan dan pinjaman multiguna, bisa barang, elektronik dan segala macam ya teman-teman ya. Nah di sini hanya biasanya itu butuh KTP, slip gaji dan juga KK biasanya teman-teman ya. Kalau kendaraan-kendaraan yang seperti ini dia jarang yang ada anggunan, hanya dicek apakah kalian masuk ke dalam slik OJK atau tidak, ataukah kalian pernah gagal atau tidak. Nah, di sini juga kekuatan hukumnya juga ada, teman-teman. Mereka bisa menarik barang yang sudah kalian cicil tadi dan hutangnya akan tergantung di dalam perusahaan ini. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kalian pinjam di bank BCA, baru-baru ini terjadi pada teman saya. Misalnya kalian pinjam di multiguna dari leasing BCA ya teman-teman, misalnya BCA Finance. BCA Finance ini menerapkan ada denda di dalam denda. Artinya ketika kalian terlambat bayar ataupun galbay bayar ataupun sampai macet pembayarannya, terus kalian galbay beberapa tahun, jadi denda ini akan berdenda lagi, denda pada barangnya dan juga admin untuk perusahaannya. Nah itu dia untuk BCA Finance teman-teman ya. Jadi memang kalau BCA Finance biasanya mereka memberikan bunga yang rendah, tapi embel-embel di belakangnya itu ada denda dalam denda. Nah bagaimana dengan Adira, Home Credit dan Credit Plus ya. Nah itu biasanya mereka leasingnya ini akan menarik barang kalian. Apabila barang kalian nanti dijual mereka, dilelang mereka, itu bisa menutupi hutang kalian, maka hutang kalian akan lunas. Tapi apabila tidak bisa menutupi hutang kalian, maka kalian wajib membayarkannya dan biasanya ada biaya admin, tapi tidak sebesar yang di BCA Finance. Ya, kebetulan ada teman saya yang kemarin baru sharing ke saya dan saya coba tanyakan peraturan ini kepada teman-teman saya yang kebetulan bekerja di BCA Finance dan Credit Plus. Jadi emang seperti itu. Jadi besaran biayanya itu tergantung dari multi finance-nya ini. Apakah mereka akan membebankan denda dalam denda ataukah hanya denda dan biaya admin saja. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk yang multiguna leasing dan leasing ini mereka punya hukum yang kuat karena kalian menandatangani di atas berkas. Jadi kalau kalian mau galbay, kalian tetap harus melunaskannya. Dan yang ketiga ini adalah pinjaman online yang sekarang sedang marak. Kadang-kadang hanya KTP saja sudah langsung cair. Kadang-kadang kalian punya limit, terus kalian mendaftar langsung keluar limit. Kadang-kadang hanya beberapa saja bisa cair. Nah inilah yang terjadi. Kalau yang ini, kalau mau narik barang dia tidak bisa karena hanya pinjaman uang saja. Mereka tidak berhak untuk menarik barang, hanya pinjaman uang saja. Kalau kalian mau galbay, galbay saja. Yang pertama itu ada pinjaman yang masuk ke dalam slik OJK, ada juga yang tidak. Tergantung ya teman-teman ya. Terus ada juga pinjaman yang di cover sama asuransi dan ada yang tidak di cover asuransi. Nah, jadi kalian jangan berpatokan. Kalau misalnya ada hutang kalian yang masuk ke dalam slik OJK pinjaman online, itu saja yang kalian lunaskan. Jadi kalau kalian mau membayarkannya sesuai slik OJK dan resiko terbesarnya hanya masuk ke dalam slik OJK. Tidak ada penarikan barang, tidak dipenjara, hanya hukuman perdata saja. Gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah pinjaman ilegal yang sekarang marak ya. Pinjaman ilegal ini juga termasuk dalam koperasi simpan pinjam yang tidak terdaftar di OJK. Jadi kalau ada bank keliling, misalnya tahu ya bank keliling ya desa-desa biasanya seperti selalu ada ya bank keliling, terus kredit-kredit gadai yang bunganya sampai 2 kali lipat atau 1,5 gitu bunganya. Nah itu biasanya ada. Dan ini tidak terjamin sama OJK. Masalahnya apa? Ada nggak DC lapangannya? Kalau untuk pinjaman online yang ilegal hampir tidak ada DC lapangannya. Bahkan memang tidak boleh ada DC lapangannya. Tapi kalau untuk yang kredit gadai,
gak ada barang, gak ada mungkin gak ada sertifikat segala macam ya, yang dia di perusahaan yang ilegal, dia ada DC lapangannya. Jadi kan harus hati-hati ya, harus bedakan. Walaupun dia ilegal tetap ada DC lapangannya. Dan biasanya itu tidak dianjurkan oleh OJK karena apa? Kekuatan hukumnya itu tidak ada. Jadi mereka bisa semena-mena sama kita. Kalau bisa buat kalian semuanya benar-benar harus memilah mana yang legal dan mana yang ilegal, mana yang ada DC lapangannya dan yang tidak, dan mana yang benar-benar memberikan denda yang hanya 1 kali denda saja, bukan denda di atas denda. Oke, kita lanjut aja. Ini sekitar ada 8 pinjol yang sudah saya catat yang DC lapangan tidak terlalu barbar dan bisa sangat aman untuk digalbay. Tapi tetap aja resikonya kalau kalian punya hutang di atas 1 juta itu akan masuk ke dalam strik OJK. Kalau di bawah dari 1 juta itu biasanya DC-nya neror aja, neror-neror segala macam dan tidak datang ke rumah kalian kecuali daerah Jabotabek. Itu pun DC lapangannya hanya random, sedikit aja teman-teman ya, karena ini pinjolnya tidak terlalu besar. Oke, yang pertama itu ada Bantu Saku, yang kedua ada Monas, yang ketiga Uang Mi, terus Pinjam Duit, lanjut lagi Pinjam Go, lanjut lagi Pinjam Yuk, kemudian ada Pundi dan Cairin. Nah, itu menurut saya beberapa pinjol yang aman, bahkan sangat aman kalau saya bilang ya. Ada juga satu pinjol yaitu Uwatas. Dia tidak ada DC lapangannya sekalipun di Jabotabek, tapi dia masuk ke dalam slik OJK dan terornya luar biasa. Misalnya kalian punya beberapa pinjol, terus kalian mau melunaskan yang saya sebutkan tadi ini, bisa paling akhir aja. Kalian lunaskan yang besar-besar aja seperti Kredit Pintar, Kredit Pintar, Shopee, Uku, Easy Cash ataupun ada Kami, itu bisa kalian lunaskan dulu, yang lainnya nanti belakang-belakangan. Gitu ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya update, dan maaf update yang terlambat. Semoga bermanfaat buat kalian dan menjadi mood booster buat kalian. Buat yang DM ke saya di Instagram ataupun di TikTok, mohon maaf agak terlambat sekali saya bahas karena saya benar-benar banyak sekali pekerjaan. Dan doakan saja semoga saya sehat, dan saya doakan kalian semoga kalian sehat-sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.